Selain pulau baru di perairan Kepulauan Tanimbar di perairan Maluku, belum lama juga ditemukan gunung berapi aktif di bawah laut. Dan berikut perbincangan saya dengan Danpus Hidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat tentang penemuan gunung bawah laut itu. Baru-baru ini Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut menemukan 6 gunung di bawah air di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Ketinggian gunung-gunung ini bahkan melebihi 3.000 meter, atau artinya ini setara dengan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan saat ini saya sudah berada di atas KRI Spika 934. Ini adalah salah satu kapal yang kerap digunakan oleh Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut dalam berbagai ekspedisinya. Kita akan langsung berbincang dengan tuan rumah dari kapal ini yang merupakan Komandan Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat. Halo Pak Danpus, apa kabar? Baik-baik. Diganggu sebentar ya Pak ya. Terima kasih. Pak, tadi saya baru saja menginformasikan pada masyarakat terkait penemuan terakhir ya dari Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebenarnya penemuan 6 gunung di bawah air ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya 6 gunung ini kita bisa temukan karena ada peralatan baru di kapal ini. Kapal ini kan baru tahun 2016 datang ke Indonesia, sehingga kita mulai dari ekspedisi pelayaran untuk melaksanakan survei. Mulai dari situ kita bisa mendapatkan di kedalaman sampai 4.000, 5.000, 6.000. Sehingga kita coba bersama-sama peneliti yang lain untuk bisa bersama-sama melihat. Ternyata kita bisa mendapatkan gunung di bawah Laut Banda, karena memang kita namakan ekspedisi Jala Citra 2 di Banda. Dan di situ ada 6 gunung yang memang akhirnya para peneliti makin semangat kan. Biasa kita tidak pernah tahu di peta itu tidak ada gunung, ternyata di peta yang baru karena kita temukan itu ada gunung. Ini hidup atau tidak? Nah, bagaimana cara tahu hidup atau tidak? Kan para peneliti yang tahu. Ada beberapa orang yang mengerti tentang itu. Kalau gunung berapi kemudian masih aktif, maka di permukaannya itu ada apanya, walaupun di dasar laut. Dia tahu. Terus akhirnya merintahkan komandan KRI itu balik lagi. Coba lihat. Dapat 2 kali sapuan, 3 kali sapuan, yakin di situ ada benda-benda yang menurut dia ini ada batu-batu yang memang gunung itu hidup. Kemudian ada binatang-binatang yang hidup. Dan di kedalaman tidak sampai lebih dari 400 ya, jadi masih 300. Anehnya di tempat lain itu kedalaman bisa sampai 4.000, di situ 300. Kan aneh saja. Artinya di situ ada gunung yang tinggi, kemudian gunung itu hidup. Gitu. 6-nya ini dalam kondisi aktif Pak artinya? Ini yang kita ketemukan 1 dulu. Oke. Karena yang paling tinggi. Yang membuat kita itu makin senang untuk terus bersama-sama peneliti, ada penelitian sebelumnya di Jala Citra 1 di Selat Manipa itu berupa kaldera. Kaldera itu seperti yang di Bromo itu ya, ada puncak 1, kemudian yang lain itu pasir. Berarti ada gunung yang pernah meletus di situ, kemudian tinggal menyisakan 1. Seperti juga anak Krakatau. Dulu ada gunung Krakatau, terus meletus, tinggal 1. Nah, di sampingnya ini ada gunung masih besar seperti itu. Dan ada dari ITB menyampaikan bahwa dari rangkaian gunung itu ada 6, 1, 2, 3, 4, jejer kebetulan. Ini di sampingnya sudah ring of fire. Jadi kalau selama ini ada getaran-getaran gempa di Ambon, itu getaran-getaran gempa vulkanik, bukan tektonik. Itu yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat Ambon sendiri. Komandan, ngomong-ngomong soal ekspedisi, ini adalah salah satu kapal yang kerap digunakan ekspedisi oleh Pus Hidrosal ya Pak ya? Nah, kalau ruangan ini bisa dijelaskan Pak, fungsinya seperti apa sih? Ini adalah anjungan kapal itu seperti juga anjungan kapal-kapal yang lain, mesti lebih tinggi dari bangunan-bangunan yang lain supaya bisa melihat sekelilingnya. Nah, kebetulan ini adalah kapal survei sehingga anjungannya harus bisa melihat 360 derajat muter supaya kita bisa melihat di sekeliling itu apa. Nah, ini anjungannya juga agak beda karena ini adalah kapal survei. Di situ ada monitor-monitor yang menjelaskan
hasil survei bagaimana, kemudian kalau digambarkan belum betul, maka kita bisa ulangi lagi, putar balik lagi, seperti itu. Itu kapal survei memang seperti itu. penemuan gunung kemarin itu akan terlihat di layar. Akan terlihat ini, di Pak? sini. Oh, terlihat oke. di sini bagaimana konturnya gunung sendiri. Oke. Nah, ini Anjungan. Jadi Anjungan ini perwira jaga, kemudian jurumudi, kemudian semua yang ada tenaga ahli yang ada di peta itu, dia akan berkonsentrasi penuh bagaimana melaksanakan survei ini dengan benar. Harus teliti karena dipakai untuk keselamatan seluruh pelayaran di dunia. Jadi orang-orang dari luar negeri kalau mau ke Indonesia menggunakan peta yang benar, maka dia akan confident, yang namanya ketsok tadi ya. Dia punya confident untuk bisa melaksanakan pelayaran di Indonesia karena hasil survei ini benar. Biasanya kita dulu sebelum punya kapal ini menggunakan yang portable, kita pinjam nelayan, terus ditempatkan di nelayan itu alat-alat surveinya, kemudian kita berada di kapal survei yang nelayan itu. Ya seperti itu. Kalau ini kan sudah enak, itu seperti itu, sudah modern. Baik. Iya. Dan sebelum melanjutkan obrolan kita, Iya, boleh iya. mungkin kita pindah Boleh, ke ruangan ayo. lain ya sambil Boleh. lihat-lihat isi Iya, dari iya, kapal ini. silakan. Lewat sana ya. Oke.